Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, menguak ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan channel ini juga bergabung dengan Nenden Srivujia The Unique Explorer, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan bertemu dengan narasumber, yaitu Bapak Eman, teman-teman. Yang di video sebelumnya kita pernah ngonten dengan beliau. Beliau pernah menjadi narasumbernya. Beliau menceritakan ibaratnya bisa dikatakan sejuta jamu kuat, teman-teman, yang biasa dikonsumsi oleh para laki-laki. Bahkan banyak banget di video sebelumnya diceritakan jamu dari bahan A, B, C, D, dan banyak gitu ya. Dan ternyata banyak peminatnya. Namun khusus di video kali ini kita akan bertanya tentang ramuan atau cara untuk membigkan, menzumbokan si pentil kita gitu ya. Pistol kita yang tadinya ukuran segede pensil, mungkin saja dengan cara beliau bisa segede spidol atau bahkan pipa ukuran 1 inci bahkan 2 inci. Nah, penasaran? Simak saja video saya sampai selesai. Kita dengarkan bagaimana cara beliau untuk menzumbokan si pensil kita gitu, sehingga yang tadinya pistol Glock bisa menjadi senjata AK-47. Nah, kalau begitu buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, serta diangkat penyakitnya yang sedang sakit, dan dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya. Oke, kalau begitu kita ke Bapak Eman sambil melihat pemandangan yang ada di sekitar pesawahan ini. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di saung sawah yang ada di pesawahan Batu Jurung. Ini namanya Desa Sinargali, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Sayangnya sekarang pada saat saya mau ngobrol dengan Bapak Eman, cuacanya mendung kemudian hujan, teman-teman. Ini disebutnya hujan bodas atau bisa dikatakan hujan yang tidak terlalu tinggi intensitasnya tapi agak lama. Mudah-mudahan sih setelah selesai konten kita bisa hujannya bisa reda dan kita bisa pulang gitu ya. Nah, ini indah banget ya di pesawahan ini. Di depan itu ada kandang ayam dan perumahan dan ada hunyur, teman-teman, tuh di sana tuh. Teman-teman kalau misalkan main ke Majalengka Selatan wajib banget datang ke pesawahan ini karena semuanya alami, asri, dan luar biasa indah. Oke. Nah, sekarang di saung ini ada Bapak Eman. Assalamualaikum Bapak Eman. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar Pak Eman? Alhamdulillah. Mina aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Pak Eman ya. Ya, sebaliknya. Sebelumnya kita pernah ngonten dengan Bapak Eman sebelum Idul Fitri, teman-teman. Dan sekarang bisa ketemu lagi. Nah, di video sebelumnya Pak Eman banyak yang penasaran dengan cara Pak Eman bisa menzumbokan si pistol kita gitu, pistol laki-laki gitu ya. Bisa. Pentilnya mungkin gitu ya. Yang tadinya betul. segede pentil mungkin bisa segede pensil atau bahkan sesuai keinginan kita ya. Bisa. Itu betul Pak? Ya, betul. Wah, ada obatnya yang di alam gitu. Ada obatnya di alam. Itu tanpa bahan kimia apapun ya? Sama sekali nggak ada. Luar biasa ini. Nah, ini yang bikin penasaran teman-teman. Kebanyakan orang menghindari zat kimia dan kembali ke alam. Dan ini kita akan bicara cara menzumbokan si senjata kita, si barang laki-laki, supaya istri terbelalak melihat parabot kita gitu ya. Karena nafkah batin itu penting ya Pak Eman ya? Iya, nomor 1 itu. Nomor 1. Syaratnya rumah tangga itu. Pak Eman, sebelum ke sana nih, kalau misalkan uang banyak itu cukup gak untuk membahagiakan istri, sedangkan si peralatan kita atau perkakas kita itu kecil? Waduh, nggak bisa itu mah. Meskipun uang banyak juga? Iya, kalau uang itu istilahnya lah sama aja bohong, mainan gitu. Oh, hanya mainan. Hanya mainan. Kalau yang jelasnya itu ya barangnya kuat, barangnya gede. Nah, itu. Uangnya juga banyak gitu ya. Luar biasa memang teman-teman, kalau orang-orang di desa itu banyak yang tawadu, rendah hati gitu ya. Jadi uang itu hanya mainan. Sedangkan kebahagiaan istri bukan cukup dengan uang saja, tetapi dengan nafkah batinnya yang harus dicukupi. Wah,
Itu motivasi dari Bapak Eman. Pak Eman, langsung saja nih, cara untuk menzumbokkan perkakas pria itu gimana Pak Eman? Nah, yaitu dia yang kata orang dulu mah kan tahu pohon nangka. Ya, Tahu pohon nangka, pohon nangka. Nangka biasa. Nangka itu Pak, kalau setahu saya ada nangka sayur yang biasa digudeg atau diambil buahnya kalau udah manis ya, yang udah mateng. Ada juga nangka Walanda. Nah, itu nangka Walanda mah bukan, yang nangka yang ada tongtolannya. Oh, yang dibilang tongtolang. Kalau orang Sunda ya tongtolang, tapi kalau di kota juga sama tongtolang. Tuh ada tongtolangnya yang belum jadi nangka, ya kan? Jadi buah nangka gitu. Yang sebelum jadi nangka tuh tongtolang namanya. Siap, itu, siap. Oh itu yang buat bikin obat pembesar pentil kita atau pistol kita senjata laki-laki, ya kan? Betul. Terus tongtolang nangka. Terus, nah tongtolangnya itu digimanain Pak? Ya itu ditempelin di barang kita, jadi pistol kita ditempelin sambil dibacain dah gitu. Ini tongtolang, ya kan, lanjut kan? Iya. Nah, tongtolang gede sambil ditempelin barang gede. Nah, ya kan? Iya. Barang aja terserah itu mau bilang pistol, pensil ya istilahnya barang. Tongtolang gede, barang gede. 2 kali 3 kali. Nah, udah tinggal dipiara tuh, dipantau. Kalau kita udah senang segede gini udah cukup, ya tinggal petik, tempelin lagi, udah cukup segede gini aja. Gitu. Oh, sebentar. Ini saya penasaran dengan ada kata dipetik. Berarti si tongtolang nangkanya itu dalam keadaan masih nempel di pohonnya. Masih nempel. Masih hidup gitu ya, bukan hasil dipetik kemudian di rumah ditempelin ke barang kita, bukan ya? Bukan. Oke nih, saya perjelas teman-teman. Jadi kita kita cari tongtolang nangka. Tongtolang nangka itu bahasa Sunda teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya bisa dikatakan buah nangka muda. Nah, ya betul. Masih kecil ya. Betul. Nah, masih kecil, nempel di pohonnya, masih hidup. Nah, kalau udah ketemu, nah kita samperin, kemudian kita buka si celana kita berarti ya? Ya, harus nempel. Buka celana kita, celana dalam kita gitu ya. Baru ditempelin. Sebelum ditempelin atau saat ditempelin baca doanya Pak? Bareng. Oh, nempel. Sambil nempel sambil dipukul. Pada saat nempel teman-teman dibacain pistol gede, tongtolang gede, pistol gede. Nah itu pas. Gitu. Kalau orang Sunda mah atau Bapak Eman sendiri kontit gede gitu ya. Iya. Kontit gede. Tongtolang gede, kon gede gitu ya. Jadi aturannya tongtolang dulu. Oh iya, aturannya gitu teman-teman. Bacanya. Pada saat nempel itu diketukin nggak Pak? Nah iya, ya asal nempel aja. Asal nempel. Pada saat nempel dibacain bacaan itu berapa kali Pak? Itu terbatas 3 kali. Terbatas hanya 3 kali. Ya. Oh, jadi gitu teman-teman, ditempelin barang kita ke tongtolang kita, ke tongtolang itu ya, sambil dibacain tongtolang gede, kon gede gitu ya. Kontit gede. Nah, sebanyak 3 kali tongtolang gede, kon gede. Nah, tongtolang gede, kon gede. Coba deh bapaknya yang sebutin deh. Ya, itu gak harus kon ya, gak harus yang itu bahasa Sunda ya, tapi pakai bahasa lain juga boleh. Terserah. Oh ya, takutnya kan orang Sulawesi dia punya bahasa sendiri, boleh. Kalau bangsa Kejawen dia harus nurutin dulu, enggak, itu terserah. Bahasa mah sama aja. Sama aja. Ya. Coba dipraktekin Pak. Ya kalau bisa bacanya gimana? Yang dulu aja, ambil yang buhun aja. Oh, buhun. Nah, yang buhun aja bahasa nggak apa-apa kan ada orang. Ya maksudnya begini, yang dibilangnya tongtolang dulu. Jadi istilahnya tongtolang gede, udah sekali nggak apa-apa. Sebisa-bisa jangan ada orang, malu lah gitu. Nah kalau udah gede tongtolangnya itu, misalnya udah gede, udah senangnya segede gini, udah tinggal petik. Tapi kalau itu tongtolang yang dulu kita tempelin, busuk, ganti lagi, nggak jadi berarti. Kalau lupa nggak jadi, nggak jadi kalau lupa tuh nggak jadi. Kalau lupa kita nggak metik, gitu kan. Kan begini, ntar kalau udah gede, udah senangnya segede gini, apa segede, wah pokoknya senangnya kita, petik, tempelin lagi. Udah segede gini aja,
Oh, Gitu. petik. Petik. Itu yang petik Terserah hasil nempelinnya mau di rumah mau di mana. Nggak apa-apa, nggak ada oh, orang juga kalau mau di metik mah. kamar juga boleh gitu Nggak ya. apa-apa. Penting itu Oh, di ini lagi. bacain lagi. Bacain lagi. Semacam ini kan misalnya contoh, tong-tolang ini yang udah dipetik nih. Iya. Terserah mau di situnya nggak apa-apa, buang di situ. Mau dibawa ke rumah nggak apa-apa. Oh. Cuman kalau yang pertama nempelinnya harus kita yang nempel, bukan tong-tolang yang nempel. Kan kalau kita yang nempel deket. Iya. Nah gini, ya kan? Nah Oh. gitu caranya. Oh, kalau itu mah digeduk, Ya, ya dipukul-pukul. terserah itu mah ya, istilahnya mau ditempelin gini takut sakit Boleh. ya nggak apa-apa ya, istilahnya kan totolan gede gede kan. Nah udah kan tinggalin, lihat 1 minggu 2 minggu terserah gedenya pengen segi mana. Nah kalau udah senang segede gini tinggal petik, tempel lagi. Oh, gitu ya. Udah cukup segede gini. Nah, berarti udah prosesnya selesai ya? Udah, Selesai. tinggal nunggu hasil. Ntar kalau misalnya kita belum dewasa, obatinnya tunggu ke depannya. Oh. Nggak kayak makan sambal kalau alam. Kalau kelihatan gede itu langsung Enggak, pada saat ini gimana? enggak. Kemaluan kita mah nggak gede. Kontil kita mah nggak gede. Cuma ntar pas make. Oh, Pas make. pada saat bangun ya? Iya. Pada saat tersentuh gitu ya? Ya, begitu. Subhanallah, subhanallah. Ini teman-teman, ini hujannya udah mulai gede dan mulai petir, tapi gak apa-apa, kita lanjut aja karena kita ada di saung. Oh, jadi pada saat tersentuh, pada saat mau bertemu dengan pasangan, Nah itu baru membesar seukuran tong-tolang itu. yang kita ambil. Cuman nggak begitu langsung dipetik sekarang sore misalnya dipakai langsung gitu, enggak. Jadi istilahnya kalau alam tuh istilahnya proses sendiri prosesnya. Bukan cara makan kita sama langsung begitu. Kalau alam tuh gitu ngertinya kalau orang alam. Cuman Jadi, pasti kalau orang alam mah. Di alam itu melihat perjuangan kita, usaha kita gitu ya. Gitu. Tidak sesimpel pada saat gigit cabe atau cengek ya. Ya kan contohnya kalau yang dioles tuh langsung. Kalau ini enggak, proses kan alam beda. Alam sama yang istilahnya yang dioles-oles yang zaman sekarang tuh yang banyak di TV yang diiklani itu mah sekarang. Kalau yang alam enggak. Iya. Pak, itu kan kalau nyari tong-tolang nangka susah. Apalagi setahu saya nih, pohon nangka itu di atas itunya harus naik ke atas berarti ya? Ya kalau yang di atas tinggal naik. Kalau yang zaman sekarang banyak yang di bawah, jadi di bawah. Oh, ada yang di bawah ya? Oh iya banyak. Yang pohon-pohon sekarang itu di bawah semua. Pohon nangka apa namanya Pak? Nangka mini. Nangka mini. Iya disebutnya. Setahun beli itu bibitnya bisa setahun tuh bisa udah ada buahnya. Ya. Ada. Namanya pohon nangka mini. Nangka mini itu. Itu berbuahnya di batangnya, di dahannya atau di akar? Pertama Pak? Di batangnya cuman pendek. Tahun 2 tahun kalau udah keluar akarnya di akarnya. Oh gitu ya. Ntar jadi sama akar keluar, tangkal pohonnya itu sama gedeannya. Lama-lama kalau udah tua mah di akar semua. Tapi kalau semua. Buah dan rasa dan buah penampakannya sama aja kayak tinggal milih rasanya nangka, warnanya nangka. Di sono kan banyak di istilahnya tempatnya kalau misalnya kita pesan ini nangka yang warna oranye ada, yang putih matang ada. Bapak punya bibitnya Pak? Ya kalau di rumah sekarang nggak ada, kalau ada yang suruh nyari ya bisa ngambil di daerah tempatnya di Majalengka, Raja Galuh. Iya. Tempat kan. Luar biasa nih. Itu depotnya di sana. Mantap nih teman-teman. Majalengka tinggal milih langsung beli yang udah ada juga ada banyak. Iya. Tergantung kita harganya aja. Yang belum ada, yang misalnya langsung di bawah udah ada nangkanya bisa. Kalau menunggu setahun ya itu kata saya itu harganya. Harganya ya? Iya, tergantung harganya. Pak, untuk ini Pak, nangkanya harus nangka orang lain atau yang punya orang lain boleh? Bebas. Cuman kita miaranya susah kalau punya orang lain. Takutnya diambil, apa anak-anak diambilin. Nggak kepantau, busuk sama gedenya. Kalau punya orang lain mah ya sebisa-bisa mungkin ya punya saudara, bilang dulu nggak apa-apa. Apa yang nangka di kebun juga nggak apa-apa, cuman kita mantaunya harus teliti, pantau terus. Gitu, takutnya busuk kan gak jadi, ulang lagi sama yang lainnya lagi, balik lagi. Gitu, usahakan yang segar carinya gitu.
Gitu ya. Itu harus pantau, harus sampai dipetik, ditempelin lagi baru itu namanya jadi obat. Jadi obat. Kalau busuk nggak jadi, tinggal ini lagi, tinggal ganti lagi. Berarti mungkin saran dari Bapak Eman ya, sebisa mungkin pohon nangka sendiri gitu ya. Jadi bebas gitu ya, gak bakal ada yang ganggu. Terus kita bisa mantau juga ya. Mantau. Beda lagi kan kalau subhanallah, kalau pohon nangkanya punya orang lain ya bebas mereka, soalnya mereka yang punya gitu kan. Iya, takutnya dipetik, diambil, atau busuk. Ada lagi nggak Pak pantangannya Pak? Nggak ada itu mah istilahnya. Itu aja ya? Buat pembesar doang, lain. Pembesar doang itu mah. Pembesar yang alam itu doang, nggak ada lagi selain kalau ini. Kalau obat yang kuat tuh banyak, jenisnya banyak. Banyak warnanya, banyak dari mana, dari buah apa aja bisa, gitu mana yang cocok. Kalau dari pembesar nggak ada lagi. Selain itu yang alam nggak ada lagi. Cuman kalau yang ini agak susah juga ya nyari pohonnya ya. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Padahal banyak nangka mah itu nyari tolongnya ratusan kalau di tempat yang udah gede. Yang keluar. Kan pertama kalau nangka istilahnya kecilnya namanya tongtolang tuh. Itu tongtolang dulu. Kalau nangka tuh. Iya. Nah, cuman sayangnya kebanyakan ya pohonnya itu pohon yang gede, buahnya di atas pohon. Akhirnya susah, berarti harus naik ke atas ya? Tinggal naik kita sambil tempelin. Mau siang, mau jam berapa aja. Kalau yang gede itu ya pura-pura ngambil nangka, milihin nangka yang matang. Gimana milihnya Pak? Gimana kalau kan milih yang matang? Kalau nangka emang kebanyakan rata-rata di pohonnya, di tangkalnya. Bukan di ujungnya. Itu gampang, tinggal sambil naik aja kan nempel. Itu kemaluan kita, tinggal ditempelin aja. Tapi kan harus buka celana ya Pak? Ya nggak apa-apa pakai kalau ini mah tinggal begini kalau sambil naik mah. Gitu. Gitu. Aja usahakanlah cari nangkanya yang di bawah, apa yang di cagak tuh, yang di cabang. Kalau cagak tuh orang Sunda cagak bilangnya yang di cabang lah sambil kita ini gitu, nemplok. Cuman yang susah mah tadi ya pohon nangka mini ya. Dia berbuahnya di batang atau di akar. Pertama di batang, dan pada saat di batang gampang kita sambil berdiri atau sambil jongkok gitu ya. Orangnya segini, paling tinggi juga semeter. Segini, kadang-kadang ntar ke bawah bukannya ke atas kalau buahnya. Kalau misalnya si Om Keyeng mah contohnya banyak. Saya di bawah semua. Itu di pekarangan mamang saya. Iya. Nantilah kalau ketemu lagi deh, kalau ini mah minta bibitnya. Jadi kan misalnya kalau nggak dilihat mah belum 100%. Siap. Tapi kalau udah lihat nih dari saya pohonnya, dari saya belinya, ini nangkanya itu tinggal meroses. Mau banyak, kecil. Mau gede, sedikit. Ya kan? Iya. Nah itu teman-teman, cara menzumbokan si pistol pria atau perkakas pria sesuai ukuran kita gitu ya, dengan menggunakan tongtolang nangka. Tapi hanya untuk ukuran saja supaya big ya, supaya jumbo ya. Ukuran aja itu sesuai ukuran. Bukan kalau penguat, untuk kalau penguat biar huras itu bukan ya. Bukan itu mah pembesar. Membangun. Kalau bahan-bahan untuk ngehurasan itu apa bahannya? Ya itu banyak lagi. Banyak. Jadi apa aja sih sebutin aja deh bahan-bahannya tuh, banyak jenisnya. Ya, ada yang dari apa saja? Pohon belimbing Cina, belimbing Cina ada, terus belimbing lokal. Kalau yang Demak nggak masuk, lain itu mah. Terus buah mangga ya. Nah mangga muda ya, iya itu mah mau digigit pakai istilahnya gigi nggak apa-apa, mau dipotong dulu dicelupin di air hangat nggak apa-apa. Banyak kalau yang buat penguat mah. Yang buat penguat banyak teman-teman. Ini semuanya cocoknya yang otaknya bang apa ya ibaratnya bang bahan penguatnya ada di Bapak Eman teman-teman. Syaratnya badannya harus fit sehat gitu. Kalau keadaan sakit mah. Oke teman-teman. Terima kasih ya Bapak Eman ya. Sama-sama. Informasinya udah lengkap ya yang tongtolang itu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ikhtiar buat teman-teman dimanapun berada yang pengen menggunakan tongtolang nangka silahkan. Atau mau pakai minyak oles ajaib juga boleh teman-teman. Ini saya lihatkan minyak oles ajaibnya ya. Nah ini teman-teman minyak oles ajaib. Nah ini juga berasal dari alam, tidak ada kandungan hewaninya, tanpa ada jampe-jampenya, semuanya dari alam, herbal gitu ya. Ini prosesnya 2-4 minggu, ukuran bisa bertambah, banyak testimoninya. Kalau penasaran tinggal
tanya aja lewat WA ya di 081939497991 teman-teman. Nah, ini Pak Eman nih. Nah, kalau aduh, kalau ini mah ini yang dioles tapi alami. Banyak yang pakainya kalau ini mah. Kalau bahan yang alam nggak apa-apa. Yang penting alam ya Pak Eman ya. Coba, dipegang dulu. Oh iya, yang penting alam ini. Itu namanya minyak oles ajaib. Untuk ukuran bisa, untuk penguat juga bisa. Yang makainya banyak, yang belinya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke hampir seluruh provinsi pernah ada yang beli. Bukan hanya di sini Pak Eman. Di luar negeri juga banyak yang beli. Tadi siang saya baru ngirim ke Malaysia 3 botol, ada yang ke Taiwan 6 botol. Pak Eman. Luar biasa ya? Tuhan luar biasa. Bahkan ada yang ngasih testimoni Pak Eman. Saya pakai dari produk dari luar negeri, dari Eropa dan Asia. Yang terbaik hanya produknya Kang Nazar, namanya minyak oles ajaib. Gitu. Iya. Mau beli di Shopee juga gak apa-apa, di Mr. Nazar Shop. Gitu. Pak Eman, makasih informasinya ya. Ini informasi jujur kan, dia tidak dibuat-buat, sesuai dengan pengalaman Pak Eman ya. Ada. Orang saya sendiri yang udah pengalaman, yang ngalamin. Bukannya pengalaman, ngalamin saya. Ya rasanya kan sekarang udah punya isi. Kalau saya dulu kan semoga saja ya dari Pak Eman ini bisa menjadi amal gitu ya buat orang lain yang membutuhkan. Pak Eman, ini ada sedikit rezeki buat Pak Eman. Gimana ini lah? Ya, makasih ya, gitu. Nah, Pak Eman juga bisa nonton. Di sana ada tulisan Mr. Nazar YouTube dan Nenden Sri Pujia. Iya, lewat HP. Oke, kalau gitu ya Pak Eman, makasih ya atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitulah teman-teman. Ini hujannya udah deras banget. Kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.